ada sahabat kita yang tidak melakukan sholat lima waktu, ajak dia buat sholat. Jangan katakan bahwa kamu kafir, kamu fasik, kamu bukan orang baik, kamu bukan orang enggak. Hukum orang yang meninggalkan sholat, ajak dia buat sholat sehingga dia tidak menjadi orang yang meninggalkan sholat di sisa umurnya. Begitu cara pendakwah memberitahu hukum kepada orang lain. Oh, tapi dalam kitabnya kan urusan kita nanti. Kita ini ngomong sama orang sesuai dengan kapasitas ilmunya. Begitu cara pendakwah yang betul itu begitu. Bukan melalui harus sesuai dengan nas. Harus sesuai dengan orang yang diajak ngomong. Makanya saya bilang, Pak, ucapan yang benar dihadapkan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Catat itu. Ucapan yang benar dihadapkan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Saya sering contohkan, saya berdakwah misalnya bersama orang yang setiap hari tidak pernah tahu huruf-huruf Al-Quran aja nggak pernah tahu. Hidupnya di motor aja setiap hari. Tapi kalau misalnya buat bener-benerin motor, dia paham, saya nggak paham. Dia memiliki kelebihan dalam masalah itu, saya nggak punya. Dan saya dari semenjak kecil mondok, sementara dia nggak tahu Al-Quran, nggak tahu hadis. Suruh baca alif bata aja dia nggak tahu. Saya bilang, Pak, saya mau dakwah. Oh, silakan Habib, saya senang sekali didakwahi oleh Habib. Oke, saya mau kasih tahu Bapak bahwa Al-Farra dan Al-Akhfash dia berbeda pendapat di dalam inna wa akhwataha. Dia mengatakan bahwa inna wa akhwataha tansibul isma wal khabar ma'an. Di dalam ilmu nahwu, inna zaidan qa'iman, bagi mereka itu yang betul, bukan inna zaidan qa'imun. Berbeda dengan Banu Tamim dan kaum Hijaz, mereka memiliki pendapat lain dalam inna wa akhwataha. Dia katakan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Misalnya, contoh seperti itu. Saya berbicara tentang bukan hanya sekedar nahwu saja, tapi kitab-kitab yang mutawalat yang besar, bahkan khilaf-khilaf ulama saya sebutkan. Apakah ucapan saya salah? Tidak. Tapi dakwah saya kepada orang yang salah, hasilnya salah. Ngomong naon sih Habib? Betul nggak? Ucapan saya tidak salah, tapi makin membuat dia susah sekali agama Islam. Urusan inna zaidan qaimun aja diribetin. Betul nggak kira-kira? Akhirnya mereka semakin jauh kepada Allah. Maka jawaban yang tepat bagi orang yang bertanya, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya adalah ajak dia buat sholat, sehingga dia tidak menjadi orang yang meninggalkan sholat. Jadi fokus kepada sisa usiamu untuk senantiasa sholat, jangan tinggalkan sholat, dan lakukan qadha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara kita dan orang-orang yang tidak memiliki agama atau orang yang kafir adalah dengan meninggalkan sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, dia bisa-bisa menjadi orang yang kufur secara terang-terangan. Artinya apa? Artinya fokus kepada sisa hidupmu untuk senantiasa sholat, dan insya Allah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi kamu jujur untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang saya punya banyak dosa kepada kedua orang tua. Orang tuanya masih hidup? Kedua-duanya masih hidup. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa saya mau minum air, saya katakan saya mau minum air ini. Saya bilang saya mau minum air. Saya kenyang kan? Lepas dahaga kan? Enggak. Saya harus minum kan? Yang harus minum siapa? Saya. Dan minumannya masih ada nggak? Ini minumannya masih ada nggak? Masih ada. Artinya apa? Ada kesempatan untuk minum dan saya bisa lepas dahaga. Terus untuk apa pertanyaan seperti itu? Orang tua masih ada. Hanya tinggal yang dibutuhkan apa? Semangat kamu untuk mendatangi mereka dan minta ampun kepadanya. Dan mereka akan berbangga dan berbahagia, dan jangan diulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Yang jadi masalah kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup ya gampang, saya tinggal minum, lepas dahaga sudah. Karena apa? Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup, dan minumannya masih ada di hadapan saya, dan saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk mengambil gelasnya dan minum. Artinya apa? Tinggal kita saja yang menggerakkan saya, gerakkan tangan saya ambil, kemudian saya. Gampang sebenarnya. Allah berikan kesempatan kamu untuk sadar ketika orang tua kamu masih ada. Artinya Allah sayang sama kamu. Allah sayang sama kamu. Pulang ke rumah, cium tangannya, cium kakinya. Mereka itu lebih besar makomnya dari wali manapun. Minta doa sama mereka.
berebut minta doa sama Habib, tapi orang tua di rumah dilupakan. Salah itu. Salah, minta doa, datang minta doa sama orang tua kamu, pulang ke rumah minta doa sama bapak ibu kamu. Tidak ada wali yang lebih besar daripada kewalian mereka, tidak. Ya. Oh, sama Habib berebut, sama kiai, sama ajingan berebut. Sama orang tua di rumah ngapain? Ngomongnya nggak benar. Nah, itu bukan mencerminkan muslim yang betul. Muslim yang betul tahu aturan. Fahim tak? Insya Allah. Masih ada waktu. Terserah. Pokoknya jam 2 harus sudah jalan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Saya bacakan dulu. Boleh. Yang mana aja? Ini pertanyaan. Assalamualaikum Abuya, Ana mau bertanya, apa tanggapan Abuya berkenaan dengan banyaknya musibah akhir-akhir ini yang terjadi di negara kita? Dimulai dari wafatnya beberapa ulama kita tercinta sampai kepada peristiwa bencana yang melanda tanah air, serta bagaimana cara kita menyikapi sebagai seorang muslim. Mohon nasihatnya Buya, jazakallahu khair. Allah memberikan musibah harus kita pahami dalam Al-Quran. Allah memberikan musibah, wah ini mau hukum alam, memang alam, ini apa gak ada imannya. Allah memberikan musibah. Terkadang Allah menurunkan adab karena sebab. Baca Al-Quran. Contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Sesungguhnya lam lil juhud, artinya sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan satu adab selagi Muhammad ada bersama mereka. Ini harus dipertanyakan, Nabi Muhammad kira-kira ada nggak di hati kita? Saya tanya, Al-Quran itu turun untuk hanya sahabat saja atau untuk kita juga? Untuk kita juga. Artinya Nabi Muhammad keberadaannya itu perlu untuk menangkan adab. Yang bilang siapa? Al-Quran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi Muhammad bersama mereka. Dan sekarang enggak. Manggil nama Rasulullah, ya Rasulullah. Oh, kampung sebelah itu bid'ah syirik. Nah, betul itu. Ya, puji-puji Nabi Muhammad, panggil nama Nabi Muhammad. Nah, dikenalkan Nabi Muhammad di sekolah, ya norak. Ya, ditanya anak-anak kita, saya mau tanya, nama neneknya Nabi Muhammad siapa? Tanya, nggak tahu siapa nama nenek. Terus berharap bahwa dijauhkan dari azab, sementara kamu tidak memiliki apa? Alat untuk menangkal azab, mimpi kamu. Pengen berjalan di atas air, pengen naik, pengen apa? Menyeberang di satu tempat, tapi tanpa kapal, kamu mau berjalan, kamu mimpi. Pengen selamat dari azab, tapi Nabi Muhammad tidak bersama kamu, itu bagaimana ceritanya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka beristighfar. Berarti istighfar kita ini jarang. Ayo istighfar. Kalau Rasulullah sendiri mengatakan inilah astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi bersumpah, saya dalam satu hari beristighfar bisa 100 kali. Dosa apa yang dilakukan Nabi sehingga Nabi banyak beristighfar? Kalau kita istighfar nunggu dosa dulu. Nabi Muhammad sehari sampai Rasulullah bersumpah 100 kali saya tidak kurang. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Orang yang mengganggu orang yang dekat denganku, ayo berani ganggu ulama, ayo terus kamu ganggu ulama, terus kamu hinakan ulama, terus kamu diskreditkan ulama. Man adali waliyan, ganggu mereka, faqad adantuhu bil haram. Saya ajak perang secara terang-terangan, kata Allah. Masih gak sadar hukum alam. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab dan musibah dalam Al-Quran. فَإِنْ لَمْ تَأْذَنُوا فَحَرْبُ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kalian tidak mau berhenti dari makan riba, maka saya mengumumkan peperangan kepada kamu. Itu kan bisa menjadi salah satu asbab. Coba kita pikir aja yang mana satu ini yang kita buat sehingga Allah murka kepada kita. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Siapa tahu Allah
memberikan ampunannya. Dan bagi kita yang tidak mendapatkan musibah tersebut, Allah memberikan peringatan. Kamu nggak gitu juga, ayo siap-siap kamu mendapatkan musibah. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mampu kita bayangkan. Kok tempat daerah kayak gini, yang bagus seperti ini bisa mendapatkan musibah yang seperti ini? Kalau Allah berkehendak, jangankan longsor. Kamu memiliki harta yang begitu banyak, Allah hilangkan dalam waktu sekejap dengan kebakaran atau apalah, Allah yang berikan musibah. Toh di ujung-ujungnya kita bakal mendapatkan musibah kematian. Manusia ini musibah. Jadi jangan pernah pikir, wah, kamu tidak akan pernah tahu rasanya dapatkan musibah seperti apa yang saya rasakan. Oh, semua manusia itu musibah. Manusia itu diciptakan buat musibah. Semua kita musibah. Nggak ada yang setiap hari ketawa. Pasti ada nangis. Pasti. Manusia itu musibah. Masih ada nih. Terakhir. Assalamualaikum, saya seorang single parent. Wih, single parent ya. Janda berarti ya. Masa lalu berumah tangga yang buruk membuat saya ragu untuk menikah kembali. Tapi di umur saya yang masih muda, saya takut akan ada fitnah-fitnah ke depannya, dan anak saya masih kecil dan butuh sosok seorang ayah. Ada beberapa laki-laki yang mencoba mendekati saya, tapi saya takut, masih teringat akan masa lalu yang buruk. Bagaimana agar membuat saya tidak takut dan berani untuk bisa menikah lagi ke depannya? Setiap orang itu perlu kepada jawaban yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menjawab. Kalau misalnya dia nonton sekarang di Instagram saya tidak bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya paham, karena dokter menjawab secara umum adalah dokter yang sesat, tanpa melihat pasien yang datang kepadanya, tidak melihat model darahnya atau penyakit apa yang dia miliki dari selain itu, atau lingkungannya bagaimana, atau dia memiliki penyakit-penyakit lain yang semisalnya. Maka ketika dia menjawab secara umum, secara global, maka mereka sesatnya lebih banyak daripada benarnya. Makanya dikatakan apa? Dokter sama ulama televisi, atau dia katakan apa? Ya, ulama televisi seperti saya. Ulama televisi atau dokter televisi lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa? Karena orang mendengar secara globalnya saja tanpa memahami sikap atau sifat seseorang. Karena ngeri. Mencari jalan keluar dari orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan metode yang sama, itu adalah kesalahan yang fatal. Saya sering contohkan, saya punya anak 2. Saya bilang, kedua-duanya melakukan kesalahan. Yang satu saya cubit, yang satu lagi saya cubit lagi. Kedua-duanya saya cubit. Yang satu nangis minta maaf, Abu ya maaf, gak bakalan ngulangin lagi. Yang satu lagi saya cubit dari belakang, dia cubit balik saya. Anak saya sendiri, darah daging saya sendiri, tapi wataknya berbeda. Nah, ketika kita melakukan satu hal, yang satu dicubit, yang satu minta maaf, nangis, yang satu lagi malah balas cubit. Artinya apa? Kita nggak bakalan bisa melakukan metode yang sama kepada keluarga kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Dengan jawaban yang sama nggak bisa. Jadi yang pertama kita harus lihat ini dia bagaimana kehidupannya. Kalau dia masih bebas dengan aurat dia terbuka atau semisalnya, maka justru ini adalah malapetaka atau musibah atau fitnah bagi dia. Tapi sepertinya anak-anak kajian, anak-anak pengajian, sehingga sepertinya dia lebih tertutup dan dia memiliki keluarga yang insya Allah salihah dan soleh, dan insya Allah bisa menjaga. Kalau memang masih trauma, takut dengan adanya pernikahan tersebut menjadi malapetaka atau musibah yang berketerusan, maka berobat dulu dengan beristighfar kepada Allah, banyak-banyak berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat bahwa laki-laki itu tidak semuanya sama, ya. Laki-laki itu tidak semuanya sama. Banyak laki-laki yang baik, seperti dengan kita ini, masya Allah, tabarakallah, orangnya soleh, keturunan orang baik. Kita mudah-mudahan bisa mencontoh seperti orang-orang seperti ini. Artinya apa? Banyak cowok-cowok itu yang baik. Jangan jadikan apa gara-gara satu orang misalnya. Adil nggak sih kalau misalnya ada satu orang Garut datang ke sini mencuri, bilang orang Garut pencuri semua. Adil nggak sih ngomong kayak gitu? Adil nggak sih? Saya tanya secara rasio. Kalau ada satu orang Garut melakukan kesalahan, kemudian dibilang orang Garut itu pencuri semua. Gara-gara udah terlanjur kesal gitu sama. Itu namanya apa? Nggak normal orangnya seperti itu. Jadi menjadikan secara hukum itu secara kulli, secara keseluruhan nggak bisa. Jadi jalan keluarnya lihat diri kamu dulu. Kamu ketika belum mampu, ketika lingkungan kamu tidak mendukung dan kamu belum mampu dengan
sikap kamu yang masih keras seperti itu. Karena apa? Nanti toh suami kamu yang baru datang dengan niat baik untuk memberikan keberkahan rumah tangga kepada kamu, kamu ingat yang lama, sehingga apa? Menjadi peperangan, lalu apa? Cerai lagi, single parent lagi, nanya lagi sama ustaz lagi, kata ustaznya harus nikah lagi, perang lagi, cerai lagi, akhirnya nanya lagi sama ustaz. Tergantung, berbeda-beda orangnya. Kalau kamu memang keras seperti itu, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati saya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah saya jodoh orang-orang yang soleh, karena orang-orang yang soleh banyak insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dan yang terpenting, saya ulangi sekali lagi dan berkali-kali saya ulangi, hadir majlis taklim jangan sampai pulang tanpa membawa ilmu. Ingat, ambil satu poin yang paling terpenting yang menurut kalian sangat cocok untuk dipraktekkan di rumah kalian, itu ambil, jalankan dan amalkan. Itu insya Allah menjadikan tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tempat ini pernah kita berbagi ilmu, dan insya Allah Allah menjadikan berkah. Doakan mudah-mudahan cepat jadi ini, karena kita sudah rindu, kita pengen melihat agama Islam yang memiliki pesantren atau tempat-tempat yang megah. Tempat tersebut disebut nama Allah, disebut nama baginda Nabi besar Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan tenaga, ikut membantu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan finansial yang kuat, ikut menyumbang, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan followers yang banyak, ikut share. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan apapun, setiap di antara kita punya kelebihan. Ayo bareng-bareng. Kalau sendiri nggak bakalan kuat, kita bareng-bareng insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan berkah.